yang terjadi atas tindakan kekerasan, diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perempuan. Digagas untuk pertama kali oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership. Kampanye ini bersifat internasional karena merupakan komitmen dunia mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Peristiwa penting dunia diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan ditutup pada tanggal 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional karena saat itu ditetapkannya dokumen bersejarah, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948. Ini menandakan bahwa persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, masyarakat maupun organisasi masyarakat yang ada. Dan sebagai negara, kewajiban negara adalah melindungi dengan adanya kepastian hukum yang adil bagi setiap warga bangsanya. Pengalaman pendampingan Sanggar Suara Perempuan 3 tahun terakhir sejak 2017 sampai 2019 tercatat 388 kasus yang ditangani oleh Sanggar Suara Perempuan. Dengan kasus tertinggi adalah kekerasan seksual sebanyak 202 kasus. Sedangkan dari Januari hingga bulan November 2020, SSP telah mendampingi sebanyak 129 kasus dengan kasus tertinggi kekerasan seksual sebanyak 68 kasus. Kasus kekerasan seksual selama beberapa tahun terakhir menjadi kasus tertinggi yang didampingi dengan 80% korban adalah anak di bawah umur dengan pelakunya adalah orang-orang terdekat. Meningkatnya kasus kekerasan seksual disebabkan karena adanya relasi kuasa yang timpang, moral yang semakin merosot, minimnya pemahaman anak tentang konsep pacaran, kurangnya pengawasan dalam akses internet, serta kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, berbagai kendala dihadapi, terkhusus pada proses hukum. Kasus kekerasan seksual tidak dapat dilanjutkan ke ranah hukum karena tidak adanya ketentuan hukum yang dapat mengakomodir kasus tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan payung hukum yang dapat melindungi perempuan dari kejahatan seksual. Hingga saat ini, RUU PKS sebagai payung hukum akan keadilan bagi perempuan korban kekerasan belum juga disahkan, sehingga kita membutuhkan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak untuk mendesak DPR RI mengesahkan RUU tersebut sesegera mungkin. Jumlah kasus kekerasan seksual yang terus meningkat, perempuan dan anak korban kekerasan terus berjatuhan dan membutuhkan payung hukum untuk mengatur dan memberikan perlindungan karena sampai saat ini belum juga disahkannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang telah diperjuangkan sejak tahun 2012. Untuk itu kami sebagai lembaga pemerhati hak-hak perempuan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh wakil
kita semua bersatu bergerak bersama untuk terus mendorong DPR RI dan pemerintah pusat untuk segera prioritaskan RUU PKS masuk dalam prolegnas prioritas, segera sahkan RUU PKS paling lambat 2021 dan jangan tunda-tunda lagi.